Halo semuanya, kita lanjutkan kembali pembahasan adaptasi Scrum di pemerintahan. Kita sudah membahas 4 elemen sebelumnya, yaitu peran, pertemuan, artefak, dan pilar. Kali ini kita akan membahas elemen kelima, yaitu nilai. Sebelum kita membahas apa itu nilai-nilai dalam Scrum, kita coba cari tahu dulu apa korelasi antara nilai-nilai tersebut dengan elemen-elemen yang lain dalam Scrum. Sebelumnya kita sempat membahas tentang pilar ya. Kita sempat membahas tentang pilar dalam Scrum dan saya analogikan pilar itu sebagai jiwa. Sementara peran, pertemuan, dan artefak ini adalah sisi mekanik. Wujud dari Scrum itu sendiri tentu saja di sini. Ini wujudnya. Apa yang dilakukan, apa yang dibuat, siapa saja yang melakukan, sesuatu yang bisa kita lihat dan kita rasakan, itu ada di sisi mekaniknya. Sementara fondasinya itu adalah jiwanya, pilar-pilarnya itu ya. Teman-teman mungkin masih ingat TIA, transparansi, inspeksi, dan adaptasi. Nah, jiwa ini yang harus diwujudkan lewat mekanik tersebut. Kalau mekanik saja berjalan tanpa jiwa, itu bisa menghasilkan sesuatu yang tidak diharapkan. Tapi kalau kita hanya fokus pada jiwa saja tanpa ada mekanik, maka tidak akan ada yang bisa dihasilkan. Jadi, keduanya ini harus selaras. Ya, harus selaras dua ini. Lalu, kalau sudah ada jiwa, sudah ada mekanik, fungsi nilai buat apa? Nah, nilai ini sebenarnya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keselarasan ini. Tujuannya untuk apa? Agar penerapannya bisa maksimal. Ini yang diharapkan terwujud dengan menerapkan nilai-nilai dalam Scrum. Lalu apa saja nilai-nilai dalam Scrum itu? Di dalam Scrum Guide itu diatur ada 5 nilai. Bukan diatur ya tepatnya. Saya lebih suka menggunakan kata direkomendasikan. Karena semua yang ada dalam Scrum itu pada dasarnya adalah, dari sudut pandang saya ya, adalah sebuah rekomendasi bagaimana bekerja dengan cara yang efektif, efisien, sehingga bisa menghasilkan produk yang layak pakai. Nah, di dalam Scrum Guide itu direkomendasikan ada 5 nilai. Seperti yang saya tulis di depan ini. Nah, teman-teman bisa baca sendiri maksud dari setiap nilai, apa pengaruhnya, bagaimana setiap nilai itu bisa memaksimalkan penerapan Scrum. Komitmen ini adalah soal semangat untuk mencapai tujuan yang sama. Komitmennya itu harus sama. Karena tujuannya sama, komitmennya harus sama. Supaya tidak ada yang satu jalan kemana. Jadi benar-benar punya semangat yang sama untuk mencapai tujuan bersama itu. Itu komitmen. Nah, keberanian ini dibutuhkan untuk mengambil keputusan kan. Jadi, apakah nanti dia akan belok? Apakah dia nanti akan nyamping? Atau mungkin batal? Lalu mundur ke belakang? Kemudian jalan lagi ke depan untuk mengambil rute lain yang lebih efektif dan efisien? Pengambilan keputusan ini harus didukung oleh keberanian yang cukup. Jadi jangan sekedar, oh ya udah yang penting kita ya jalan sesuai suara mayoritas saja deh. Keberanian seperti itu dibutuhkan supaya kita bisa mengambil keputusan yang benar dan mengambil tindakan yang benar. Itu courage. Ya. Jadi setiap hal ini relevan untuk memaksimalkan penerapan Scrum. Kalau fokus sudah jelas ya. Ini fokusnya harus ke sini nih. Ini nggak boleh kemana-mana. Tujuannya itu di sini. Apakah itu dalam konteks sprint dengan sprint goal-nya atau konteks produk dalam produk goal-nya? Ya ini tujuannya itu harus sama. Didorong dengan komitmen inilah kita bisa mencapai tujuan bersama. Jadi fokus dan komitmen
Nah, sementara untuk openness atau keterbukaan ini, ya intinya sih setiap ada isu apa, ya ada isu apa, itu dibuka, dijelaskan kepada orang yang mau mendengarkan, supaya kita bisa mencari solusinya. Nah, yang terakhir soal respect, ini sudah jelas dibutuhkan supaya setiap pihak itu bisa saling menghargai. Jadi jangan sampai satu orang ada yang mendominasi, satu pihak ada yang mendominasi sehingga arah pergerakan terlalu mengikuti apa yang diinginkan orang tersebut gitu ya. Jadi ini semua tuh rata ya, mau dia product owner, mau dia developer, siapapun itu orang-orangnya semua tuh sama, dianggapnya sama. Dalam arti apa? Dalam arti setiap individu, setiap pihak itu mengakui kompetensi individu atau pihak lain dan menghormati kemampuan masing-masing dalam bekerja dan mengambil keputusan yang terbaik. Akhirnya kita kembali lagi kepada courage juga. Jadi bisa dikatakan akhirnya semua saling terhubung ya. Kita butuh respect, tapi respect juga membutuhkan, respect itu akan menghasilkan courage. Courage untuk apa? Untuk membuka isu. Nah, akhirnya semua ini bisa saling terkait gitu. Begitu isunya terbuka, kita fokus kembali. Ya, kita balik lagi fokus. Lalu nanti kita akan memiliki komitmen yang sama untuk menyelesaikan isu tersebut. Lalu kembali menyelesaikan, kembali mencapai tujuan bersama. Jadi, semua ini saling terkait. Kalau kita bicara adaptasi, ya, kita bicara adaptasi nih. Sama seperti pilar, jadi setiap elemennya itu, baik itu pilar maupun nilai, setiap elemennya itu harus dijalankan 100%. Karena kekurangan di situ akan mempengaruhi penerapan Scrum. Di sisi mekanik mungkin kita memiliki kendala, karena mekanik itu ada wujudnya ya. Tapi kalau kita tetap fokus pada pilarnya, pada pilarnya, kita tetap mengutamakan jiwanya, lalu setiap value ini kita maksimalkan adanya, ini perlu ada. Nah, ini di pemerintah ini adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk bisa menerapkan Scrum. Bahkan bisa dikatakan sangat dibutuhkan untuk menerapkan Agile. Kita ambil contoh saja ya, contoh sederhana terkait penerapan atau pengembangan aplikasi atau produk apapun ya. Di pemerintah itu kita sama-sama tahu ada yang namanya hierarki. Aduh, kok miring? Mohon maaf ya, gambar saya suka melenceng kemana-mana. Niatnya lurus tapi malah miring. Nah, hierarki ini itu hierarki dari sisi struktur, ya, jadi kita punya atasan. Lalu ada juga hierarki dari sisi masa kerja. Ya, di sini kita punya senior. Nah, saat kita bekerja, itu kita bisa berinteraksi dengan semua yang posisinya ada di atas kita atau di bawah kita secara hierarki. Ya. Nah, bayangkan misalkan para developer nih. Developer ini umumnya adalah staf, pelaksana, atau peranata komputer. Ini dalam konteks pengembangan aplikasi ya. Nah, developernya ini kalau secara teknis bilang, sebaiknya kita belok ke kanan. Dengan segala konsekuensinya ya. Jadi sudah memiliki pertimbangan, sudah melakukan beberapa pertimbangan, lalu diputuskan devnya menyarankan ke kanan. Tapi misalkan ada PO yang umumnya itu dari eselon 4, 3, atau bahkan eselon 2, maunya itu lurus. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya tujuannya ini tercapai, tapi secara teknis juga visible. Nah, kalau tidak ada respect, ya, misalkan respect ini tidak ada, 5 kita coret, otomatis ini nggak akan jalan. Ya,
otomatis nggak akan ke sini. Nah, sekarang kalau misalnya ya, openness tidak ada. Kalau openness tidak ada, apakah nanti dev-nya berani ngomong? Nggak ada juga, nggak berani ngomong. Kalau mohon maaf, tepatnya courage and openness ya. Kalau courage and openness tidak ada, dev-nya tidak akan berani ngomong kepada PO-nya, lalu PO-nya berpikir, oke, ini baik-baik saja, kita maju terus, padahal ini udah jelas ke sini. Akhirnya apa? Ya ini nggak akan berjalan juga. Sudah ada dua sebab tidak terwujudnya aplikasi yang sebenarnya secara teknis akan lebih mudah diwujudkan misalnya. Karena dev-nya sungkan bicara kepada PO, atau mungkin PO-nya yang tidak menghargai pendapat dari dev yang notabene hierarkinya lebih rendah. Ya kan? Nah, bisa jadi ya oke lah kalau kita bicara komitmennya akan selalu ada. Komitmennya ada, oke fokusnya ada, ya kan? Bahkan mungkin bisa jadi ini dev team-nya ini dedicated, udah ya kamu pokoknya kerjakan aplikasi ini karena ini perlu diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ya, komitmen ada, fokus ada, ya kan? Tujuan bersamanya juga ada. Tapi begitu tidak ada courage, tidak ada respect, tidak ada openness, wassalam. Pada akhirnya nanti kalau ini terjadi, yang ada bukannya Scrum yang jalan, ya, tapi apa coba teman-teman tahu? Chaos. Chaos yang seperti apa? Chaos yang artinya ya kerja itu akhirnya bukan lagi menjalankan ini, tapi ya sekedar reaktif saja gitu, merespon ke kanan ke kiri, itu sesuai dengan apa yang diminta oleh product owner atau user. Jadi chaotic. Nah, itu yang kita hindari. Jadi kalau kita kembalikan lagi ke awal, kenapa sih ini kita butuhkan? Ini buat apa sih? Ya. Pada akhirnya bukan saja memaksimalkan penerapan Scrum, tapi ya tujuannya supaya Scrum ini memang betul-betul bisa jalan dengan baik. Kalaupun secara nyata ini tetap berjalan, jangan pernah lupa bahwa jiwa itu selalu ada, lalu dari situ kita harus pikirkan bagaimana values-nya ini juga diterapkan. Nah, dari situlah kita baru bisa memikirkan bagaimana menjalankan Scrum dengan benar, dan bagaimana menjalankan Scrum secara maksimal. Itu saja yang dapat saya bahas dalam video kali ini. Bila ada pertanyaan ataupun komentar, kritik dan saran dan sejenisnya, silakan sampaikan di bagian komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Amir pamit.